Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada kesempatan sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berbahagia. Pemirsa, seperti biasa di awal pekan setiap Senin kami menjumpai Anda dalam program Banua Bicara. Nah pemirsa, ada tema menarik yang akan kita perbincangkan pada kesempatan sore hari ini, di mana kita ketahui bersama pengembangan ekowisata Kalimantan Selatan saat ini terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya gencar dalam pengembangan ekowisata, namun juga banyak hal yang kemudian menjadi fokus utama dalam pengembangan hutan yang kita miliki, tidak hanya untuk dilestarikan namun juga untuk dirawat dan dijaga. Kita akan berbincang dengan dua narasumber kita. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Insinyur Alif Winarto MSI, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Pak Alif? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Nanti ini penasaran nih, tadi sudah spill sedikit-sedikit ya Pak ya, berkaitan dengan seperti apa daerah aliran sungai kita, lalu apa, nah, masyarakat juga harus lebih tahu nih seperti apa pengembangan DAS kita untuk Kalimantan Selatan. Di samping Pak Alif juga sudah hadir di studio 2 TVRI, ada Pak Beni Raharjo Eshut MNatres PhD, Kepala Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Pak Beni? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang ya Pak ya berkaitan dengan pengembangan ekowisata Kalimantan Selatan. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga undang Anda untuk berinteraksi secara live dan live chat bersama kami di live streaming TVRI Kalimantan Selatan. Boleh apapun bisa Anda tanyakan di sana berkaitan dengan seperti apa sih pengembangan ekowisata Kalimantan Selatan kalau yang saat ini sudah bisa kita nikmati ya Pak ya, dengan banyak hal terbaru. Nah, apalagi di tahun 2025 nih. Kita akan langsung kepada dua narasumber kita. Baik, terlebih dahulu saya ke Pak Beni. Terlebih dahulu Pak Beni. Pak Beni, untuk luasan hutan Kalimantan Selatan, berapa banyak Pak saat ini yang masih terjaga, dan kemudian pola-pola pengembangan apa yang sudah direncanakan oleh Dinas Kehutanan? Baik, terima kasih. Luas daratan kita itu kan 3,7 juta hektar. Daratan Kalimantan Selatan. Ya. Luas kawasan hutannya 1,65 juta hektar, jadi ada 46%. Jadi kalau kita pakai kriteria masih di atas 30%, masih relatif baik. Ya. Jadi pola-pola yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan tentunya, karena hutan ini bukan saja menyajikan jasa lingkungan, tetapi juga manfaat ekonomi. Ada perizinan berusaha di situ, ada juga salah satu prioritas nasional adalah perhutanan sosial. Dan yang terakhir adalah kita kelola sendiri di Tahura Sultan Adam. Jadi tiga itu tentu sangat mendukung, termasuk dalam pengembangan ekowisata. Oke, jadi saat memang berfokus pada ekowisata. Ini yang menarik Pak ya, berkaitan juga dengan tema kita berkaitan dengan ekowisata. Pola pengembangan seperti apa Pak Beni yang memang sudah dirancang oleh Dinas Kehutanan dalam hal ini? Baik, kita mulai dari hulu ya, dari awal, dari mulai edukasi tentunya. Ya. Dinas Kehutanan kita ada memiliki program training rainforest education. Jadi anak-anak sekolah, mahasiswa, terus bahkan perusahaan bisa belajar di situ, mulai dari menanam, bahkan mungkin mengelola lingkungan, mengelola sampah dan lain sebagainya. Ada di Kota Banjarbaru. Itu dari awal ya, dari edukasi. Kalau lokusnya tentu andalan kita adalah di Taman Hutan Raya Sultan Adam. Yeah. Luasnya 113.000 hektar. Itu hanya sebagian kecil saja yang sudah kita secara intensif kita kelola untuk ekowisata. Masih banyak peluang lah. Yeah. Yang ketiga tentu di perizinan perhutanan sosial, karena pemerintah membuka peluang bagi masyarakat, kelompok tani, lembaga desa, masyarakat adat untuk mengelola hutan. Di situ andalannya adalah ekowisata. Ekowisata. Jadi memang cukup luas Pak ya kalau kita berbicara Tahura yang saat ini dikonsenkan untuk pengembangan ekowisata. Betul. Ada 113.000 hektar. Luasan yang sudah dikembangkan di ekowisata ada berapa luasannya Pak? Kalau untuk yang kita kelola sendiri mungkin sekitar 800-an lah. 800. Kita kelola sendiri. Dikelola. Termasuk dengan kemitraan kehutanan dengan masyarakat
kurang lebih 1.000. Jadi kurang dari 1% saja. Kurang dari 1%. Jadi itu sangat, peluangnya masih sangat besar, baik bagi pihak lain, karena kita ada juga pola perizinan. Jadi kalau masyarakat Banua memiliki concern terhadap itu, ingin mengembangkan usaha wisata di dalam Tahura, itu sangat terbuka. Oke, artinya masih terbuka peluang untuk pihak ketiga ya Pak, untuk pengembangan-pengembangan seperti ini. Kalau tadi dari luasan yang sebegitu luasnya, hampir hanya 1%. Nah, idealnya Pak Benny, apakah ada angka yang memang bisa dicakup? Oh, ini angka ideal nih untuk dari total luasan, kemudian ini ideal untuk dikembangkan ekowisata. Apakah ada angka itu Pak? Kita melihat di blok ya, zonasi atau blok. Di blok itu kita melihat blok pemanfaatan sekitar 30.000 hektar. 30.000 hektar. Ya, itu yang optimalnya kita manfaatkan untuk wisata. Villa, peristirahatan, wisata lainnya. Dan kita jangan lupa di tengah-tengah Taman Hutan Raya ini ada yang namanya Waduk Priam Kanan. Jadi wisata air juga mungkin di situ. Memungkinkan di situ. Ini juga berkaitan dengan kapasitasnya Pak Alif nih kalau berbicara mengenai Waduk Riam Kanan yang ada di sana. Kita juga tahu pengembangan juga merambah ke arah Waduk Riam Kanan yang juga menjadi salah satu sumber kita di sana juga. Ini berkaitan dengan daerah aliran sungai. Tentu kalau berbicara daerah aliran sungai ya Pak ya, pegunungan ini memang ada wilayah-wilayah yang memang dikonsenkan untuk hal ini. Nah, kalau berbicara mengenai daerah sungai dan juga pengembangan ekowisata kita Pak untuk Kalimantan Selatan, seperti apa Pak Alim? Ya, terima kasih. Yang pertama kalau kita bicara daerah aliran sungai yang kadang-kadang dipahami oleh masyarakat luas, itu mereka hanya bicara sungainya itu sendiri. Padahal ketika kita bicara daerah aliran sungai itu sangat terkait antara yang posisi di atas, di tengah-tengah, sampai posisi yang paling bawah ya. Nah, kemudian dari kondisi sungai itu sendiri itu kan sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas tutupan lahan ya. Kalau kita bicara di Tahura, memang ada lokasi-lokasi tertentu yang mungkin salah satunya juga untuk mendukung ekowisata, itu memang harus dilakukan perbaikan dulu. Kita boleh bilang itu namanya lahan kritis ya. Yang di Tahura itu mungkin dulu waktu belum ada gerakan yang masif terkait dengan melaksanakan kegiatan penanaman, lebih dari 40.000 itu merupakan lahan kritis, dan itu sudah kita lakukan berbagai upaya perbaikan sehingga daerah aliran sungai kita termasuk bagaimana kita menjaga sungai-sungai yang mengalir ke Waduk Riam Kanan yang airnya kan itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat di Banjarbaru, Banjarmasin mungkin ke depan ya. Kemudian Tanah Laut itu sudah memanfaatkan secara langsung, itu kuantitas dan kualitas airnya tetap bisa terjaga gitu. Jadi dalam rangka memperbaiki itu kan kalau kita misalnya ke sebuah lokasi wisata nggak ada tanamannya, airnya keruh, itu kan akan menjadi sesuatu akan menjadi sesuatu yang menjadi tidak menarik gitu ya. Sehingga upaya-upaya kita untuk bagaimana memperbaiki daerah aliran sungai, bagaimana memperbaiki baik di hulu, tengah maupun hilirnya, itu melalui beberapa kegiatan, baik dengan sumber dana APBD, sumber dana APBN, kemudian ada pihak ketiga seperti kewajiban, kalau di Kalsel ada namanya persetujuan penggunaan kawasan hutan. Mereka kebetulan punya kewajiban untuk melakukan penanaman di luar konsesi mereka. Nah, salah satu kebijakan yang dilaksanakan di Pemprov Kalsel, di Dinas Kehutanan adalah kita mencoba untuk memperbaiki yang ada di Tahura Sultan Adam, yang sekarang mungkin sudah dari 50 ribuan sekian, itu sudah lebih dari 30.000 kita lakukan penanaman di situ. Oke, artinya sudah kawasan-kawasan yang memang masuk dalam daerah rehabilitasi Pak ya? Itu terus konsen dilakukan dengan terus konsen menanam tadi. Betul, dengan menanam, karena di Tahura itu kan ada namanya blok rehabilitasi yang itu arahnya memang bagaimana supaya yang dulu kritis itu menjadi tidak kritis lagi, dan sekali lagi bisa mendukung kalau kita ke depan mau mengembangkan ekowisata. Artinya memang sangat berkaitan ya Pak ya. Betul, dengan pola rehabilitasi dan juga bagaimana daerah-daerah itu kemudian terjaga dengan baik. Jadi tidak hanya daerah-daerah atau difokuskan pada titik tertentu saja dengan pengembangan ekowisata, tapi juga ada daerah-daerah yang memang difokuskan untuk penanaman, rehabilitasi dan juga pemulihan yang lainnya ya Pak ya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai daerah aliran sungai kembali Pak, adakah Pak daerah aliran sungai yang kemudian bolehkah dilakukan pengembangan ekowisata di dalamnya atau di daerah pinggiran dari daerah aliran sungai yang ada? Saya pikir kalau misalnya kita mau mengembangkan di daerah aliran sungai, bisa saja ya Pak, bisa saja, asal sekali lagi ya kita harus memperhatikan norma-norma bagaimana sungai itu tetap terjaga dengan baik gitu ya.
Ya. Sudah adakah rencana untuk daerah aliran sungai itu kemudian ada spot-spot yang kemudian akan diolah menjadi ekowisata, Pak Alip? Kalau untuk di Tahura Sultan Adam, kebetulan di dalam kawasan sendiri kan ada beberapa sungai yang memang itu ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, tapi pengunjung yang sifatnya bukan pengunjung yang sifatnya umum ya, tapi yang mereka suka berpetualang, itu memanfaatkan sungai-sungai ada. Kemudian sebagai salah satu contoh kalau di Tahura ada di Desa Paau, itu kebetulan terintegrasi antara sungai dengan salah satu budaya lokal yang itu juga menjadi salah satu daya tarik sehingga banyak yang berkunjung ke situ di daerah Paau di dalam kawasan Tahura. Oke, artinya ini banyak juga yang belum diketahui oleh masyarakat ya Pak ya, bahwa memang daerah sungai kita pun ternyata potensial untuk pengembangan ke depan. Tapi kalau untuk berbicara Pak, kualitas kita dan juga untuk panjang yang memang masih kita jaga untuk daerah aliran sungai kita Pak di kawasan hutan kita di Kalimantan Selatan, masih terjagakah Pak atau seperti apa kondisinya Pak Alip? Kalau kita bicara itu sebagai salah satu contoh, saya kemarin pernah ke salah satu wilayah di KPH Tabalong, ada satu sungai yang di situ memang dimanfaatkan untuk untuk biasanya kalau kita ngopi itu kan di kafe-kafe gitu ya, tapi itu ditaruh di sungai gitu. Jadi kita merasakan sensasi ngopi yang lain daripada yang lain gitu ya. Itu menunjukkan bahwa aliran sungai itu masih kan airnya masih jernih gitu ya. Itu masih terjaga dengan baik gitu. Artinya juga satu sisi ekowisatanya jalan, tapi juga sisi dari untuk menjaga keberadaan aliran sungai itu juga jalan seperti itu. Jadi mungkin begini tambahnya bahwa untuk hal-hal seperti itu kan kita sering memberdayakan masyarakat ya. Ketika masyarakat tersibukkan dengan mengelola sebuah objek wisata, mereka akhirnya secara otomatis bisa mengurangi gangguan terhadap kawasan hutan yang biasanya mungkin sering nebang-nebang di ini karena sudah disibukkan dengan mengelola itu dan mereka ada pendapatan dari situ ya, otomatis gangguan terhadap keamanan hutan dan mereka ikut menjaga keamanan hutan, karena kalau tidak menjaga kan nanti airnya kan jadi keruh dan lain sebagainya kan. Nah, jadi itu satu sisi positifnya ketika kita melibatkan masyarakat di dalam mengelola sebuah ekowisata ya. Ekowisata, termasuk tadi ya Pak ya, menurut Pak Benny tadi ada pola edukasi yang ini juga sudah intens dilakukan kepada anak-anak generasi muda kita. Lalu juga artinya mereka tidak hanya sekedar jalan-jalan menikmati ekowisata, namun juga ada muatan-muatan edukasi di dalamnya ya Pak Benny ya. Nah, hal ini apakah juga kemudian kalau kemarin kita ada luasan yang memang konsen untuk dilakukan rehabilitasi, lalu juga ada penanaman-penanaman yang setiap tahunnya ditargetkan. Ada berapa banyak Pak kemudian di tahun 2025 tidak hanya berbicara ekowisata namun juga menjaga kelestarian dari hutan kita di Kalimantan Selatan. Ada berapa banyak target di 2025 Pak Benny yang akan dilakukan penanaman pohon di hutan kita? Di target di 2025 itu kan kita split ya, ada beberapa sumber nih. Sumbernya adalah mungkin dari APBD, dari provinsi, ada juga dari donor ya Pak Alip, dari donor dari luar negeri, dari Norway, itu ada 2 skema di situ. Ada juga yang di perizinan Bu, tadi sudah saya sampaikan ada perizinan. Hutan kita sangat luas, perizinannya sekitar 500.000. Terus terang itu yang di perizinan masih kurang mengembirakan. Untuk melakukan penanaman itu. Terus yang ketiga adalah di perhutanan sosial. Perhutanan sosial yang selain ekowisata itu juga ada sesuai dengan rencananya adalah untuk menanam. Dan kita di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di asistensi juga dari kementerian itu kan memiliki program pembagian bibit gratis. Ya, kita ada percamaian Liang Anggang tadi itu. Kalau jumlahnya sebenarnya karena Pak Alip lebih hafal di bidang beliau, nanti jumlahnya berapa kapasitasnya dan berapa luasnya Pak Alip bisa nambahin lah. Kalau skemanya seperti itu. Skemanya. Jadi artinya ada memang beberapa fokus ya Pak ya yang memang nanti akan berkontribusi. Namun titik-titiknya nih yang lebih tahunya Pak Alip nih Pak Alip. Untuk pengembangan 2025 Pak. Ini juga salah satu mendukung untuk ekowisata kita. Artinya kan tidak hanya sekedar dibangun dengan spot-spot yang menarik dan cantik, tapi juga ada hal-hal yang kemudian masih dijaga dan dikembangkan. Ada berapa banyak Pak spot dan juga target penanaman pohon kita di 2025? Jadi kalau kita bicara penanaman, referensi kita yang utama adalah berapa luas lahan kritis kita di Provinsi Kalimantan Selatan.
di 2022 sesuai dengan data yang dirilis oleh KLHK bahwa kita masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan lahan kritis itu 400 ribuan sekian hektar ya. Untuk Kalimantan Selatan ya Pak? Untuk Kalimantan Selatan yang itu berada di luar dan di dalam kawasan. Nah, setiap tahun kalau dulu sebelum 2016 kita hanya bisa melakukan rehabilitasi itu tidak lebih dari 500 hektar per tahun karena penganggaran dari APBD APBN memang kapasitasnya segitu, dan setelah 2016 2017 kita alhamdulillah bisa melakukan peningkatan karena kita melibatkan para pihak untuk melakukan kegiatan rehabilitasi. Artinya kita tidak hanya bersumber dana dari ini saja, dari APBD saja, dari APBN saja. Yang paling memiliki kontribusi paling besar di dalam kegiatan RHL ini sementara ini malah justru pemegang persetujuan kawasan hutan yang saya sampaikan di depan tadi. Mereka punya kewajiban untuk melakukan penanaman seluas izin yang mereka punya atau persetujuan yang mereka pegang gitu ya. Nah, kita menargetkan di 2025 ini minimal 15.000 bisa kita lakukan kegiatan penanaman atau rehabilitasi. Ya. Dan lokasinya memang itu tersebar ada yang di kawasan Tahura, ada yang di KPH, yang memang sudah kita identifikasi sebelumnya itu merupakan lahan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan rehabilitasi. Oke, artinya untuk rehabilitasi ini sudah capaiannya sudah idealkah Pak di tahun 2025 ini nantinya targetnya, karena kalau kita ketahui kan tarik ke belakang revolusi hijau ini sangat-sangat berdampak luas terhadap kondisi hutan kita di Kalimantan Selatan. Nah, kalau untuk di tahun 2025 ini seperti apa Pak? Ya. 2025 memang sebenarnya kita punya harapan baru ya kepada PPPH. PPPH itu kalau dulu HTI atau HPH gitu ya, sekarang namanya PPPH, karena memang mereka di 2024 ternyata memang belum begitu maksimal melaksanakan kegiatan penanaman, sehingga sebagai salah satu contoh kemarin di 2024 itu target PPPH kan sekitar hampir 28.000 ya. Ada satu PPPH yang targetnya 24.000. Jadi kemarin bayangan saya, karena target kita 1 tahun di 2024 itu hanya 20.000, ketika yang PPPH punya target 24.000 itu menanam semuanya, itu otomatis target kami terpenuhi. Tapi ternyata PPPH ini yang sampai sekarang masih belum maksimal kita kondisikan, karena sekali lagi PPPH kan kebetulan kan RKT-nya segala sesuatunya kan yang mengesahkan dari pusat ya, sehingga kita tidak bisa terlalu intervensi. Tapi harapan kita di 2024 ya mereka harus paling tidak 50% itu bisa tercapai, sehingga target kami yang tadi 15.000 itu sumbangan dari PPPH cukup besar gitu ya. Karena kebetulan untuk PPKH itu targetnya sudah banyak terpenuhi di tahun 2017 sampai 2019, sehingga mereka di 2024 tinggal sisa-sisanya saja. Harapan kami sekali lagi kepada PPPH, terutama yang hutan tanaman, untuk bisa melakukan rehabilitasi. Karena apa? Mereka kan core bisnisnya memang menanam gitu loh. Harusnya kan mereka yang mereka yang lebih gencar yang support ke kita paling tinggi gitu. Tapi ya pelan-pelan tapi pasti mungkin 2025 ini nanti semuanya akan tercapai dengan target 15.000 hektar tadi ya Pak ya. Harapan kita demikian. Saya kembali ke Pak Benny. Pak Benny, kalau kita berbicara mengenai pengembangan ekowisata kita, ini menarik Pak. Ini masyarakat juga sudah viral dengan apa yang sudah dikembangkan oleh Dinas Kehutanan dengan Taman Hutan Rakyat kita. Lalu banyak juga spot-spot yang sudah mulai dibangun dan terus bergerak di 2025 ini menjadi spot-spot yang memang ini sangat-sangat diminati oleh masyarakat kita. Kita ketahui ya Pak ya, bahwa kita mungkin boleh kita katakan masih kurang untuk spot-spot ekowisata kita. Tapi kita tidak bisa menafikan, karena memang masyarakat kita ternyata bahkan kemarin pun mereka sebelum bekerja Pak niat sekali nih naik ke atas dulu nih untuk bisa menghirup udara segar yang ada di sana, baru turun bekerja. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang menariknya. Dan di 2025 pengembangan dengan adanya para layang, lalu juga ada spot-spot cantik. Nah, spot-spot apa lagi yang akan dikembangkan di 2025 Pak? Setelah kemarin kan kita negeri di atas awan lah masyarakat menyebut ya demikian. Namun ditahan terlebih dahulu ya Pak Benny dan juga Pak Ali, kita akan kembali pemirsa lepas jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Banua Bicara.
Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak. Potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya, karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali. Apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah, lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1.000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bandung Bicara dan masih dengan tema menarik yang kita perbincangkan, yakni berkaitan dengan pengembangan ekowisata Kalimantan Selatan. Tadi sudah banyak pemirsa yang kita ketahui berkaitan dengan pengembangan seperti apa, lalu juga, dan ini juga nanti akan kita tanyakan spot-spot apa yang kemudian dikembangkan di ekowisata Kalimantan Selatan. Masih bersama dengan Bapak Insinyur Alif Winarto MSI, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Pak Beni Raharjo Eshud, M. Natres, PhD, Kepala Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini menarik Pak, tapi sebelum dijawab spot-spot nanti kita simpan dulu. Kita ke penanya kita yang sudah bergabung di live streaming TVRI Kalimantan Selatan berkaitan dengan Pak, bisa tidak pengembangan hutan dengan ekowisata kita dibuat seperti provinsi-provinsi lain? Apakah harus menggandeng pihak ketiga? Satu-satu dulu Pak ya kita jawab. Silakan mungkin Pak Beni terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi tentu kita belajar dari provinsi lain. Ya. Kita banyak studi banding. Sekarang kita masa penerapannya. Terkait kerjasama dengan pihak ketiga, justru itu yang kita harapkan sebetulnya. Pihak ketiga itu mungkin kalau yang sudah ada, kita kemitraan konservasi dengan masyarakat. Misalkan yang terkenal janda beranak 3, misalkan ya ada di situ. Itu ada 9 spot udah kerjasama dengan masyarakat. Terus kalau yang perusahaan, badan usaha ada misalkan yang Sapwa. Ya. Sapwa segera launching itu glamping di Madiangin. Glamping. Ya, glamour camping. Terus ada juga yang wisata air ya paling wisata air. Jadi kepada warga Banua semuanya kalau ada concern untuk pengembangan wisata alam di Tahura sangat terbuka untuk melakukan izin wisata alam. Dan itu tidak perlu luas gitu ya, karena dengan luasan 113.000 hektar itu sangat luas sekali potensinya, sehingga kita semua warga Banua bisa berkontribusi di situ menjadi pihak investor lah di dalam Tahura Sultan Adam. Oke, artinya tidak hanya sekedar pihak ketiga saja, tapi masyarakat juga dilibatkan di dalamnya ya Pak ya? Betul, masyarakat dalam bentuk kemitraan konservasi. Kalau masyarakat berarti kan harus setempat ya. Tetapi masyarakat bentuk entitas paling kecil yang bisa untuk izin wisata alam adalah koperasi. Koperasi bisa. Oke, artinya ini sudah berkembang kapan dengan juga ada masyarakat di dalamnya?
Ya, masyarakat yang ada di dalamnya bisa melakukan kemitraan ataupun mendirikan koperasi untuk mengelola spot wisata. Spot wisata. Ini menarik ya Pak ya. Nah ini glamping, lalu juga ada para layang juga ya Pak ya. Yang pola-pola pengembangan itu, apakah itu di spot yang sama? Apakah nanti akan dipecah-pecah lagi Pak dengan spot-spot yang berbeda Pak Beni? Ya, kita melihat bahwa ya tadi berhubungan dengan yang belajar ke tempat lain ya, bahwa suatu kawasan itu akan berkembang pada saat spotnya banyak dan menyebar, sehingga tidak akan terjadi kebosanan. Jadi sementara ini kita memang terfokus di Madiangin, kita juga merambah ke lokasi lainnya seperti di arah Jalan Bebas Hambatan di Bukit Batu, sepanjang jalan itulah sangat potensial. Jadi bagi masyarakat itu sangat terbuka sekali untuk mengembangkan spot sendiri di situ. Yuk, jadi artinya sangat terbuka lebar dengan luasan lahan kita yang luar biasa ya Pak Beni untuk bisa pengembangan. Nah, kalau dari Pak Alif bisa menambahkan Pak? Ya, kalau saya melihat begini, memang kalau kita ingin mengembangkan ekowisata itu ada dua hal yang bisa dikembangkan. Yang pertama memang kita melalui perizinan. Kemudian yang kedua kita memberdayakan masyarakat setempat ya, yang tadi sudah disebutkan bahwa di Tahura itu sudah ada beberapa spot wisata yang memang sampai saat ini yang mengelola masih masyarakat itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya di samping untuk memberikan pendapatan tambahan bagi mereka. Ya mereka ketika disibukkan mengurus wisata, kemudian mereka dapat sesuatu dari situ, mereka aktivitasnya ke hutan, mengganggu hutan, nebang, bakar itu kan udah mikir dua kali ya Pak. Dua kali gitu. Ngapain kita harus begitu? Mindset berubah. Mindsetnya kan berubah. Karena kalau misalnya di sebuah objek wisata ada kebakarannya, ada yang tanamannya ditebang, itu kan menjadi tidak bagus lagi kan gitu. Jadi itu juga sekali lagi bisa merubah pola pikir masyarakat. Saya harus menjaga, harus memelihara hutan gitu. Ya, untuk mendukung supaya ekowisatanya masih tetap baik di situ. Oke, artinya pelibatan masyarakat tidak hanya dengan edukasi tapi juga melibatkan mereka secara langsung. Ini juga terbukti bermanfaat ya Pak ya. Dengan apa yang kemudian sudah diterapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Ke pertanyaan yang kembali Pak yang sudah bergabung bersama kita, kalau pengembangan ekowisata apakah diperhatikan untuk pengamanan dan kebersihannya? Karena biasanya hanya sesaat booming lalu tinggal rusaknya saja, tak terawat setelahnya dan hilang pengunjungnya. Ini yang terjadi ya Pak ya. Tapi kita harapkan ke depan tidak ada lagi yang seperti ini ketika di awal-awal saja booming lalu tiba-tiba masyarakat ini, tapi kadang menjaganya ini yang sangat susah. Nah, bagaimana Pak? Pola seperti apa yang diterapkan oleh Dinas Kehutanan ketika ekowisata sudah gencar kita bangun, namun peran masyarakat juga untuk menjaganya, gimana Pak Beni? Betul sekali. Jadi tadi Pak Alif sudah menyampaikan ada dua skema lah ya, perizinan, terus kemitraan konservasi, sama ada satu lagi karena kebetulan Tahura ini badan usaha, badan layanan umum, jadi bisa ngelola sendiri. Nah kalau ya dengan badan layanan umum kan ada dana lah. Kita untuk kebersihan, memisahkan sampah, menjaga kebersihan, keamanan, kita sanggup lah kalau sendiri ya. Kita punya UPT di situ. Tapi ada beberapa spot yang misalkan dikelola masyarakat, itu kan domain mereka sendiri. Domain mereka sendiri, misalkan Matang Keladan, Janda Beranak 3. Kita memang sangat perlu kita mengasistensi yang udah ada ini. Kalau masyarakat ya memang mungkin concernnya sumber daya gitu ya, perlu kita bantu. Jadi kita ke depan akan fokus ke situ, terutama yang areal yang dikelola oleh masyarakat. Kalau areal yang dikelola oleh perusahaan, badan usaha, misalkan glamping itu, ya kita tidak membina. Tapi kalau ada tanda petik sampah tadi ataupun keamanan, ya kita tegur gitu kan, karena mungkin sumber dayanya lebih mumpuni daripada masyarakat. Gitu. Oke, untuk penegasan-penegasannya ke depan ya Pak ya. Nah kalau Pak Alif seperti apa Pak Alif? Karena memang itu tadi kita sangat menghindari ketika booming di awal saja, lalu ramai-ramai tapi ujung-ujungnya rusak tidak terpelihara, lalu hilang pengunjungnya. Nah itu kita harapkan tidak terjadi di ekowisata kita. Bagaimana Pak Alif? Ya, kita juga harus memberikan ini ya, edukasi kepada pengunjung ya, baik secara langsung maupun ya lewat media sosial dan sebagainya, itu bahwa menjaga kebersihan, ketertiban itu menjadi bagian penting dari pengelolaan sebuah kegiatan ekowisata. Karena sekali lagi kalau itu tidak dilakukan maka ya sekali datang sudah selesai gitu. Dan jangan sampai nanti memberikan beban kepada pengelola, pengunjung itu datang
membawa sampah kemudian meninggalkan sampah, jangan sampai seperti itu. Idealnya pengunjung itu datang hanya meninggalkan jejak kaki aja, jangan sampai meninggalkan. Dan itu sekali perlu kita lakukan edukasi melalui secara langsung maupun tidak langsung lewat media. Kemudian pasti juga ada himbauan-himbauan di lapangan dalam bentuk papan informasi, kemudian disiapin tempat-tempat yang memang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulin sampah dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak ada sampai istilah sampah bertebaran. Kalau pengelola sendiri memang ya kadang-kadang dengan jumlah pengunjung yang relatif besar agak kewalahan, sehingga peran dari pengunjung melalui media ini mungkin kita sampaikan bahwa ayolah kita jaga bersama-sama itu ekowisata yang sudah berkembang dengan baik, yang sudah banyak pengunjungnya, yang pengunjungnya itu selalu berganti-ganti, yang kita mencoba menginginkan bahwa pengunjung itu nggak cuma sekali datang, tapi berkali-kali datang gitu ya. Total Pak, kalau boleh kita tahu bahwa ini kan sudah ada spot-spot, banyak spot ya Pak ya. Artinya kan masyarakat tidak hanya di satu titik saja diharapkan, tapi juga ada titik-titik lain yang mereka kunjungi ketika mereka ke Taman Hutan Rakyat, lalu juga ke spot-spot yang dibuka oleh Tahura seperti itu. Nah, ini jumlah pengunjung kita Pak, apakah ada peningkatan Pak ketika ini sudah mulai dibuka untuk masyarakat? Pasti ada peningkatan. Indikatornya itu adalah kita lihat dari ini ya, dari retribusi yang masuk dari waktu ke waktu, itu ada peningkatan yang lumayan signifikan. Saya ingat dulu waktu awal-awal pengelolaan Tahura, dan saya dulu pernah di Tahura, itu hanya ada karena spotnya mungkin sedikit ya. Kemudian surplusnya juga belum semaksimal sekarang. Itu mungkin hanya sekitar dulu pertama kali dibuka retribusi itu hanya 50 juta sekian. Kemudian naik menjadi 150 dalam 1 tahun, naik terus dan sekarang sudah sampai angka berapa? 11 M ya. Artinya kan itu ada sesuatu yang luar biasa. Pasti itu salah satunya dari peningkatan jumlah pengunjung. Oke, artinya ini jumlahnya signifikan ya Pak ya, ketika pengembangan ini terus gencar dilakukan. Nah, kalau ini ada spot-spot juga yang bisa kita lihat di layar ya Pak ya, bahwa ini seperti kita lihat, pokoknya kalau misalnya sudah jalan-jalan area-area seperti ini, pengembangan-pengembangan, pasti akan kangen. Nah, ini ada spot-spot baru ya Pak yang terus dikembangkan. Ada glamping juga tadi, lalu juga ada para layang, negeri di atas awan kata masyarakat kita. Jadi pola-pola pengembangan ini yang memang ternyata kontribusinya cukup besar ya Pak Alif ya. Kalau dengan jumlah pengunjungnya juga semakin meningkat. Dan diharapkan juga ada spot-spot tadi dijelaskan Pak Benny dan juga Pak Alif bahwa spot-spot di sana juga akan semakin ditambah dengan area-area yang memang sudah dikhususkan ya Pak ya untuk area-area ekowisata. Bahkan tadi kalau untuk pengelolaan sampahnya ini menarik nih Pak Benny. Pak Benny, kalau pengelolaan sampah di sana apakah juga ada spot tersendiri yang dibangun ketika mendukung ekowisata ini dibangun, tapi ada juga spot-spot pengelolaan sampah yang kemudian terpadu untuk area hutan kita. Bagaimana Pak? Baik, ini sangat menarik karena tadi kita spill juga di awal ya. Betul. Jadi memang untuk pengelolaan sampah kita sekarang mulai sangat concern. Kita juga kerjasama yang erat dengan dinas saudara kita di LH gitu. Jadi selama ini dari mulai waktu Pak Alif di sana ya memang kita udah menyiapkan tempat sampah. Kalau tidak salah 2 Pak Alif ya, 2. Kita split 2. 2 itu intinya ya plastik organik gitu ya. Kita juga sering diskusi dengan teman-teman LH, apakah ini perlu penambahan lagi gitu. Siapa tahu ada membuang baterai atau dan lain-lain. Jadi sementara masih 2. Spot-spotnya kalau yang di areal yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Tahura ini itu ada. Jadi kita concern di situ. Cuma untuk sampahnya belum dikelola misalkan di insinerasi atau di apa, kita langsung angkut memang. Dan ini menjadi concern pimpinan kami juga bahwa bagaimana semua kegiatan termasuk ekowisata kita mulai dari hulu sampah itu udah terkelola gitu. Jadi kita baru menginisiasi bahwa sampah-sampah organik kita jadikan kompos di tempat gitu ya. Jangan diangkut gitu. Yang diangkut yang plastik gitu kan, seperti itu. Dan ini memang baru kita inisiasi. Jadi itu yang di areal yang dikelola oleh UPT kami.
Memang arealnya kan semuanya dikelola UPT, tetapi ada yang izin-izin atau yang masyarakat itu juga akan kita asistensi. Karena kalau yang masyarakat kan tentu harus kita bantu lah terkait dengan mungkin bagaimana cara mengkomposnya, terus fasilitas komposnya dan lain sebagainya. Kalau yang perizinan yang badan usaha tentu kita akan tuangkan di dalam SOP lah bagaimana melakukan pengelolaan sampah dan limbah dari kegiatan usahanya. Jadi sekarang ini kan untuk pendapatan kita kan satu pintu, di dalamnya bebas lah kemana saja. Tetapi nanti pada saat ada usaha lain di dalam, izin dari perusahaan atau badan usaha, tentu nanti ada extra charge di situ. Misalkan glamping kalau udah terbuka, masuk ada retribusi, ke glamping ya tersendiri. Nah, jadi gitu, untuk pengelolaan sampah menjadi concern kita, untuk lebih baik lah di tahun ini pengelolaannya. Karena itu sangat utama ya Pak. Ya. Berbicara ekowisata pasti akan ada sampah-sampah yang ditinggalkan kemudian. Dan diharapkan bahwa memang di sana sudah ada pemilahan ya Pak ya. Ketika ada sampah yang ini cuman baru dipilah, tapi belum dilakukan pengolahan langsung ya ada di sana. Namun ke depan pasti akan ada, termasuk juga dengan pengelolaan limbah juga yang ada di kawasan pengembangan. Kita jadikan kompos. Gitu. Oke, ini ada juga Pak kembali, ada retribusinya nggak Pak untuk spot-spot baru nanti di area pengembangan hutan kita? Ini udah mulai. Saat ini untuk retribusi masih ya Pak ya? Masih diberlakukan. Apakah nanti di spot-spot yang baru juga nanti akan diberlakukan lagi atau seperti apa Pak untuk pengembangan ke depan? Mungkin Pak Alip dulu nih, bagaimana Pak Alip? Karena memang kita concern ke ekowisata. Salah satunya concern Tahura kan ekowisata ya, dan kebetulan Tahura kan BLU ya. Yaitu kita juga ditarget untuk mendapatkan untuk memberikan PAD bagi provinsi sehingga ke depan ya spot-spot itu tentu saja akan kita atur sendiri bagaimana nanti dengan retribusinya gitu ya. Cuman ini hanya berlaku di Tahura ya, karena kalau di KPH nanti ke depan tidak boleh ada retribusi lagi. Kalau sekarang kan masih ada, tapi ke depan di KPH yang tadi saya sampaikan ada KPH Tabalong, KPH Tanah Laut itu nggak boleh ada retribusi. Kalau Tahura boleh, kenapa? Karena Tahura kan dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga itulah salah satu kontribusi kita ke Pemprov adalah dalam bentuk retribusi dari ekowisata. Oke, artinya ada spot-spot juga yang boleh ditarik retribusi, ada juga yang tidak. Jadi masyarakat juga harus paham ya Pak ya. Tidak semuanya ditarik retribusi, tapi juga ada beberapa yang memang tidak ditarik retribusi. Namun kalau dilihat dari angka yang ada, ini cukup signifikankah Pak dengan spot-spot yang semakin bertambah, khususnya di Tahura? Kalau bayangan saya nanti ke depan akan semakin signifikan banget peningkatannya, karena memang ada spot-spot yang dalam tanda petik masih masih mau kita terapkan retribusi atau tidak. Nah, nanti kalau ke depan misalnya kita terapkan, saya pikir akan menjadi peningkatan yang signifikan bagi PAD. Dan spot-spot itu kan memang spot-spot baru yang akan dinikmati oleh para pengunjung gitu. Ini juga salah satu ya Pak yang dilakukan kunjungan-kunjungan juga. Kalau kita lihat ke sana, ini apa dengan masyarakat ya Pak ya, ada penanaman-penanaman pohon juga ya Pak ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Alip ya Pak Alip ya. Ini Bukades kami. Jadi kalau di Tahura itu setiap hari itu ada kegiatan penanaman. Mereka ada tim khusus yang menanam. Cuman yang gongnya itu hari-hari tertentu menanam rame-rame. Tapi kalau yang tiap hari itu rutin ada tim khusus yang melakukan kegiatan penanaman. Ini memang sudah ada area-area tersendiri ya Pak ya, untuk penanaman-penanaman. Untuk penanaman yang dilaksanakan oleh Tahura sendiri ya, belum termasuk penanaman yang dilaksanakan oleh pihak lain yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah oleh PPKH berupa kegiatan rehabilitasi das. Artinya memang sudah concern dan sangat maju pesat, saya boleh katakan seperti itu, apalagi dengan tadi ya masyarakat kembali nih ke masyarakat kita, karena itu yang sangat dikhawatirkan ketika pemerintah sudah berjibaku untuk membuat spot-spot baru, berusaha untuk mengembangkan ekowisata, tapi masyarakat perannya juga sangat utama di sana. Jadi tidak hanya bayar retribusi lalu menikmati saja, tapi juga menjaganya, ini yang jadi concern bersama. Ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang nantinya akan menjaga, lalu juga berkaitan dengan mengatur seperti apa pengunjung kita untuk ekowisata. Pak Beni, seperti apa pengelolaan dan juga penjagaan dan ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan? Baik, di kita itu terkait dengan secara umum ya pengelolaan kawasan itu sebenarnya kan diperlukan standarnya satu orang untuk pengamanan hutan itu 5.000 hektar. Orang 5.000 hektar? Iya, jadi untuk luasan 1,65 juta hektar itu diperlukan 230 ya, 230. Memang sangat minim karena sekarang sekitar 72 orang
Berarti masih orang. separohnya ya Pak ya? Iya. Bahkan Ya, sepertiga mungkin ya. Sepertiganya. Itu kendala di sumber daya. Ya. Jadi lebih ke kuantitas ya, ke kuantitas. Terus kalau untuk administrasi, pencatatan, insya Allah cukup lah. Ya. Insya Allah cukup. Cuma kita memerlukan di pengamanan. Kenapa? Karena pengamanan ini, perlindungan dan pengamanan sangat berkaitan erat dengan pengelolaan ekowisata itu sendiri. Tadi Pak Ali bilang kalau ini arealnya terbakar, apa yang mau kita lihat? Jadi kita sangat memerlukan itu sebetulnya terkait dengan sumber daya manusia kita. Nah sekarang sumber daya manusia yang pengunjung gitu ya, yang sumber daya manusia yang pengunjung memang menjadi concern kita juga bagaimana pengunjung bisa sadar terkait dengan kalau masuk tadi Pak Ali bilang yang ditinggalkan hanya jejak saja gitu ya. Ini juga terkait tadi barusan kita rapat koordinasi dengan Dinas LH karena kita ini kembar lah begitu. Jadi tak bisa dipisahkan ya Pak ya. Kita mulai untuk penyadaran masyarakat terkait dengan sampah dan sampah gitu. Jadi sampah ini masalahnya mulainya dari rumah kita sebetulnya. Jadi kita ini adalah penyumbang sampah sebetulnya kan. Jadi program dari Dinas LH sangat kita support untuk bagaimana mengkampanyekan pemilahan sampah dari rumah dan pengolahan sampah di kelurahan-kelurahan gitu terdistribusi gitu seperti itu. Jadi itu kalau mau izin nambahin yang tadi ya terkait yang potensi Pak Ali sampaikan sama kita sangat apa ya optimis gitu. Dan di Tahura itu bukan cuma yang di kawasan hutan saja. Di luar juga ada spot-spot apa namanya wisata ya Pak Alip ya. Misalkan Bukit Mandai, Kiram, itu kan di luar kawasan. Tetapi dengan mengumpulnya nih dalam satu klaster, itu masyarakat akan lebih tertarik ke kawasan ini. Jadi tidak hanya Tahura, tetapi sekelilingnya. Kita lihat itu kalau kita ke Riam Kanan, ke Awang Bangkal, ada banyak sekali spot. Ya mungkin termasuk durian juga udah mulai banyak di situ. Alhamdulillah. Jadi artinya nanti ke depan akan dibuat semacam spot-spot, ada titik-titik yang terfokus ya Pak ya? Misalnya dari klaster, kelompok-kelompok tersendiri. Jadi kalau misalnya ke area yang meskipun di luar dari Tahura, tapi ada spot-spot yang memang kemudian bisa masyarakat dalam satu klaster itu sudah menikmati semuanya. Ini juga karena tadi erat karena sampah ini yang kemudian menjadi habit ya Pak ya, susah untuk merubah habit. Tapi ya tadi menurut Pak Benny ini yang gencar nih karena Dishub dan juga Dinas LH ini tidak bisa dipisahkan nggak ya? Karena sangat berkaitan erat dengan keberadaan dan juga penyadaran kepada masyarakat kita. Nah ini juga berkaitan Pak, kalau tadi kan ada spot-spot di 2025, penasaran saya ini masih banyakkah lagi yang akan dikembangkan Pak atau masih disimpan dulu nantinya? Karena yang kita tahu ini sudah ada spot-spot, sudah mulai cantik dan terus dibenahi, bahkan rencananya nanti akan ada lagi ya Pak ya, sepertinya pengembangan seperti yang ada di provinsi-provinsi lain. Apakah demikian Pak Benny atau Pak Alip silakan? Kalau yang izin Pak Alipnya, nanti Pak Alip tambahin. Kalau yang kami tahu gini, strateginya itu kan klasternya pertama kan Mandi Angin ya. Mandi Angin itu termasuk Kiram, Kiram kan di luar kawasan. Terus misalkan Bukit Mandai dan lain sebagainya di situ klaster. Itu pengembangan spot memang itu lebih ke kita sebagai pengelola UPT kami di Tahura Sultan Adam. Jadi spot-spotnya itu memang itu udah banyak ya, bukan penuh sih, udah banyak di situ. Kita lebih ke klaster lain yaitu di Bukit Batu. Bukit Batu itu arah ke Jalan Bebas Hambatan. Di situ ada masjid, di situ juga peluangnya bagus sekali. Danaunya langsung kelihatan, langsung bersebelahan begitu. Jadi klaster di situ yang ketiga ada klaster di yang Pak Alip tadi bilang apa petualang Pak, adventure lah di Belangian sama sekitarnya. Nah sekarang kalau klaster yang dikembangkan kita sebetulnya kita malah justru lebih mengharap keikutsertaan dari pihak ketiga. Masyarakat, siapapun masyarakat yang menonton acara ini, 2 orang itu bisa membuat kooperasi, bisa mengajukan izin itu, dan bisa dikelola sendiri, termasuk dengan pengelolaan sampahnya dan sebagainya. Jadi keikutsertaan masyarakat inilah yang justru menurut kami bisa menumbuhkan spot-spot yang organik dari bawah gitu, dari pengusul. Karena kalau dari kami mungkin terbatas gitu ya, terbatas. Ada berapa banyak sih Pak luasannya untuk daerah yang kemudian disiapkan dan diperbolehkan bagi masyarakat kalau misalnya ada investor yang kemudian tertarik untuk mengembangkan ekowisata di kawasan ini? Totalnya ada berapa banyak Pak luasannya? Sebenarnya
luasannya berapa ya, tapi yang jelas yang perlu diikuti adalah bahwa Tahura kan sudah ada blok-bloknya tadi ya, ada blok pemanfaatan, kemudian ada blok tradisional. Nah, blok tradisional itu kan yang memang nanti diarahkan masyarakat lah yang ini yang bisa mengelola di situ. Nah, kalau pemanfaatan itu nanti diarahkan lebih apakah kita sebagai pengelola yang seperti di Mandiang itu yang swakelola oleh Tahura sendiri, seperti di Bukit Bati juga swakelola sendiri. Nah, di situ kalau di blok pemanfaatan di samping swakelola itu ada peluang untuk ini, untuk yang perizinan yang kita melibatkan ini pihak ketiga atau investor gitu ya. Iya. Oke. Silakan Pak Beni. Sekitar 30.000 lah. 30.000 ya blok pemanfaatan ya. 30.000 luasannya 30.000 Pak. sekian. Ya, artinya dari cakupan yang ada Pak, dari spot-spot yang ada itu total sudah berapa Pak yang sudah dilakukan dan juga dikembangkan pembangunan ekowisata secara total dari luasan kita? Kita tadi seribuan Seribuan aja. Artinya masih cukup banyak ya Pak ya, terbuka lebar nih untuk investor kemudian bisa mengembangkan. Potensi apa lagi Pak yang bisa dikembangkan kalau dilihat dari titik-titik dan juga potensi-potensi alam kita untuk ke hutan kita untuk dikembangkan menjadi ekowisata? Apa Pak yang mungkin bisa dikembangkan lagi, tidak hanya tadi ketika ada di posisi puncak ataupun juga yang ini. Apalagi yang kemudian bisa dikembangkan Pak dan sangat potensial dikembangkan ekowisata kita? Kalau menurut saya yang pertama tentu air ya. Karena di dalamnya ada air, jadi wisata air ataupun camping di depan air. Yang kedua yang Pak Alip sampaikan tadi, rehabdas. Rehabdas itu misalkan agrowisata gitu. Mete gitu ya, Mete. Nah itu memang itu tanah negara, tetapi siapa aja yang melihat itu peluang menjadi wisata edukasi, wisata alam, kami sangat terbuka di situ. Jadi arealnya berapa Pak Alip tadi yang sudah ditanam oleh Pak Alip sebut tadi PPKH. Jadi PPKH itu perusahaan terutama tambang yang menambang dalam kawasan, kompensasinya menanam. Ya, di Tahura. Jadi itu juga peluangnya sangat-sangat luas gitu. Jadi kalau misalkan ditanya berapa potensinya, ya kami akan menyebut areal blok pemanfaatan 32 ribuan hektar itulah yang bisa gitu. Dan tentu ini akan spot-spot ya. Karena kita lihat di provinsi lain juga tidak langsung sehamparan karena spot-spot nanti akan nyambung-nyambung, akhirnya spot ini jadi satu kesatuan, satu berurutan gitu ya. Jadi seperti itu. Kita sangat mengharapkan partisipasi dari warga, dari masyarakat untuk turut serta melakukan pengembangan ekowisata ini. Oke, ini sangat terbuka lebar bagi masyarakat kita, tidak hanya kemudian menikmati saja, tapi juga berkontribusi di dalamnya. Ini sangat terbuka lebar dengan luasan yang tidak kalah ya Pak ya, dengan provinsi-provinsi lain. Kalau memang kita ingin mengembangkan secara serius dan benar untuk ekowisata di Kalimantan Selatan. Dan mohon maaf Pak Alip, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita. Tidak terasa ya Pak ya. Nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi berkaitan dengan pengembangan ekowisata kembali, dan kita tunggu seperti apa ekowisata lagi pengembangannya 2025. Semoga ini terus berkembang dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Alip. Baik pemirsa, demikian Mbak No bicara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan tentunya tidak kalah kita memiliki ekowisata yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Cintai alam dan tentunya terus jaga kebersihan ketika Anda berwisata, tidak hanya sekedar menikmati namun juga menjaga kelestariannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.